Selamat menikmati hadirat Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berbela sungkawa atas berpulangnya ayah mertua dari Pak Yuli. Kiranya kasih Tuhan, penghiburan yang luar biasa dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai semua keluarga. Saya juga barusan dapat pesan bahwa ada yang sakit, jemaat Bu Hendro yang saat ini di rumah sakit. Ya, saya mengajak kita semua bersatu hati dan menyatakan bahwa apa yang Yesus lakukan sudah selesai. Oleh bilur-bilurnya kita semua sembuh. Kalau hari ini kita belum melihat, terus mengatakan, Tuhan, hari ini fisikku sakit, tapi aku percaya aku sudah sembuh. Karena apa yang Yesus lakukan sekali dan berlaku untuk selama-lamanya. Barang siapa yang percaya dan menerima, kita beroleh hidup kekal. Mari tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengakui Engkau sebagai Yesus, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kami yang berkuasa, yang berdaulat, yang mengasihi kami semua. Engkau Tuhan yang maha besar, tapi Engkau peduli dengan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan mau lahir bagi kami. Kami bersyukur Tuhan menyelesaikan penebusan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam jiwa kami menemukan kepuasan, yaitu di dalam hadirat-Mu. Semua yang kami perlukan, kami butuhkan, hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami terus berdoa dan menyatakan bahwa apa yang kami percaya yaitu firman, apa yang Yesus lakukan di kayu salib bagi kami, menebus kami sekali untuk selama-lamanya. Kami percaya, kami terus nyatakan Tuhan, kesembuhan tersedia, bahwa pemulihan tersedia, bahwa kekuatan tersedia. Ini keyakinan kami Tuhan, kami ada di sini karena kami tahu dan kami percaya persekutuan dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu, ciptaan tangan-Mu. Kami menghormati Engkau, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami berdoa mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini yang menolong banyak orang, menjadi saksi bagi banyak jiwa kembali kepada Yesus. Kami bersyukur untuk Ibu Gembala, Bapak Gembala, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Kami bersyukur untuk tim pelayan yang setiap hari Minggu melayani, lakukan pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur untuk hati yang rela untuk dipakai. Karena ladang Tuhan tersedia begitu luas. Tuhan mau pakai siapapun yang mau. Kami bersyukur Tuhan kami ada di sini. Dalam nama Yesus, kami siap menerima apa yang Tuhan sediakan buat kami. Izinkan kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh perhatian kami untuk Engkau. Haleluya. Haleluya, amin. Masih tutup mata, saya mengundang kita semua untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam tahun ini. Hanya beberapa hari saja kita sudah menyongsong 2023. Saya mengajak kita semua mengucap syukur pada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan setia. Sampai hari ini apa yang Yesus lakukan ajaib. Terima kasih Yesus, kami punya janji di dalam Engkau. Kami punya janji yang berkuasa, yang hidup. Seperti benih itu kata firman-Mu, setiap hari kami menaburnya dalam hidup kami. Yes. Terpujilah Engkau Yesus.
kuasa tunduk dalam namamu. Kami beroleh hidup yang kekal dan kemenangan setiap hari. Hati kami limpah dengan ucapan syukur buat apa yang Yesus lakukan sekali selamanya. Tuhan, tersedia kekuatan, tersedia kesembuhan, tersedia pemulihan, kemampuan, jalan keluar bagiku, bagi keluargaku, semuanya yang ku sebutkan. Engkau mengasihi kami, Tuhan. Kau Tuhan yang besar, tapi Engkau peduli dengan kami. Kau mengasihiku. Terima kasih ya Tuhan. Ku nyatakan selamanya Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang berkuasa. Oh yes, yes. Firman-Mu Tuhan, kekuatan Allah. Firman-Mu Tuhan, kekuatan Allah. Firman-Mu Tuhan, kekuatan Allah. Oh, ku bersyukur, ku hidup dalam jalan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku aman di dalam Engkau Yesus, ku aman di dalam-Mu, ku aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata, hal kerajaan Allah seperti benih. Saat kami menabur, kami nggak tahu Tuhan bagaimana caranya. Tapi benih itu adalah benih yang sempurna. Dan benih itu tumbuh. Mari nyanyikan sama-sama. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan.
berkuasa dimanapun yang bisa menandingi kuasa Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit untuk saya dan semua orang percaya. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada seorang Yesus yang mau lahir untuk satu tujuan, penyelamatan, penebusan, pembebasan. Kami bersyukur untuk itu. Katakan amin dan tepuk tangan untuk juru selamatmu Yesus Kristus yang dahsyat. Yes, jangan lupa tanggal 21 kita ada perayaan Natal. Ajak sanak saudara, anak, semua tetangga untuk merayakan bahwa Yesus Kristus Tuhan yang besar itu, Tuhan yang maha tinggi itu peduli dan mau turun ke dunia. Demi siapa? Demi Bapak Ibu, demi saya, demi semua orang. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Yesus Kristus yang dahsyat itu peduli sama kita semua. Katakan, Tuhan peduli padaku. Sekali lagi, Tuhan peduli padaku. Haleluya. Tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuat. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Saya mau dengar yang di atas. Katakan iman. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam
besar di dalam aku. Sekali lagi, Yesus besar di dalam aku. Yesus besar ada di dalam aku. Yes. Sambil tepuk tangan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, oh, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak, dengan segenap hati, Raja keagungan. Ya, sama-sama katakan bersama. Bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat dan kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes. Kau Raja keagungan, kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Hari ini kami berdiri, kami mau tinggikan Engkau Yesus. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Oh, Raja keagungan. Raja Yes, yes, Tuhan dahsyat. Kau Raja keagungan yang mulia, yang peduli, yang cinta kepada kami. Kami berdiri hari ini Tuhan, dan kami mau nyatakan bahwa hati kami bersorak akan Engkau Yesus. Hati kami meninggikan Engkau. Tidak ada Tuhan selain Engkau, seperti Engkau. Kami puja Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau. Yang kami tahu Engkau yang layak
menerima semua hal yang terbaik dari diri kami. Karena Engkau adalah bagian yang terbaik. Yesus, Engkau adalah berkat terbesar bagi kami. Sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak. Untuk sejenak nyanyikan bagian ini. Tuhan layak menerima semua yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kau yang layak, 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 Kau yang layak. Hanya Kau Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sambil mengangkat tangan, Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Kau Yesus. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kau yang bertakhta di atas penyembahan umat-Mu. Bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib. Nyatakan kehendak dan rencana-Mu yang sempurna. Ubahkan kami agar kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara. Merry Christmas.
Selamat Natal untuk kita sekalian. Hari ini adalah tanggal 11 selama bulan Desember. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang rencana Tuhan sempurna dan terbaik ya. Dan kita sudah memutuskan untuk memilih rencana Tuhan. Setuju ya? Ya, ada rencana kita sendiri, rencana Tuhan, juga rencana setan ya. Kita yang memilih ya, kita mau rencana yang mana, tapi saya dan saudara-saudara kemarin kita sudah memilih untuk rencana Tuhan untuk hidup kita. Sekarang adalah tentang jalannya. Saudara yang sudah sering bepergian dan memanfaatkan Google Map tahu ya. Saya sudah memakai jasa Google Map untuk pergi kemanapun, bahkan tujuan yang belum pernah saya datangi. Tapi kalau saya pakai Google Map, entah muter-muter, akhirnya juga nyampe. Asal ngerti jalannya ya. Google Map itu ngerti jalannya ya. Halo? Jadi walaupun kadang-kadang muter, tapi asal jalannya benar, mesti nyampe enggak? Nyampe saudara ya. Jadi begini, walaupun saudara belum bisa melihat rencana Tuhan seutuhnya, tapi saudara percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti lebih besar, lebih baik dari rencana saudara. Dan saudara ngerti, ikuti jalannya. Nyampe enggak? Nyampe saudara. Jadi jalan, ngikuti jalannya itu penting. Saudara mau pergi ke Jakarta, tapi saudara ngambil jalan ke arah Jawa Timur, nyampe enggak? Enggak nyampe. Ya, saya cerita lagi. Pada saat saya sedang senang-senangnya menyetir, saya pergi ke Solo. Kali ini saya mencari satu tempat, saya lupa apa itu. Tapi perjalanan itu membuat saya muter itu sampai sudah arah ke tujuan ke Surabaya ya. Muter-muter sampai di rumah jam 9 malam. Karena sebetulnya saya sudah dalam arah pulang, tapi kemudian teman saya di Bandung datang ke Solo, kemudian dia bilang saya ada di sini nih ya. Akhirnya saya muter lagi ya, saya tili orang sakit di rumah sakit Dr. Un ya. Dari situ saya muter lagi balik ke kota dan akhirnya muter sampai di rumah sudah jam 9 malam. Tapi asik aja karena saya baru lagi senang-senangnya nyetir. Kalau saudara nggak ngerti jalan, nggak nyampe. Harus ngerti jalannya. Nah, pada sesi kedua ini saya berbicara tentang menemukan jalannya. Supaya sampai di tujuan harus ngerti jalannya. Oke? Kasih tahu sebelahnya, sudah ngerti belum? Ya. Nah, kita baca. Jalan Tuhan seperti apa ya? Nyatakan jalanmu ya. Saudara kenal lagu itu ya? Kita selalu bertanya Tuhan, nyatakan jalanmu, tunjukkan jalanmu. Baca sama-sama ya. 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, saudara bisa menemukan di sana tentang jalan Tuhan. Yang pertama adalah jalan Tuhan, bukan jalan saya. Artinya apa? Enggak sama. Jalan saya enggak sama dengan jalan Tuhan. Jalan Tuhan enggak sama dengan saya. Saudara ngerti dulu bahwa kita berbeda. Kita dengan Tuhan selalu memilih jalan yang berbeda. Betul ya? Kalau saya pergi pulang dari misalkan arah kota mau pulang ke rumah, ada jalan yang belok langsung ke Gapuro itu, tapi ada jalan saya selalu melewati jalan ini, bablas dulu sampai di pertigaan itu, baru belok ke kanan, ya. Kenapa saya nggak belok langsung walaupun ini nampaknya lebih cepat, langsung belok di Gapuro ini? Karena kalau saya lewat ini, saya nyebrangnya sendiri dan itu lalu lintasnya ramai sekali. Ya, kalau saya langsung di pojok itu nyebrangnya barengan ya. Kalau sudah cukup banyak nyebrang itu yang lain mesti ngalah, mesti berhenti. Waktu saya belok di sini itu ada
tukang parkir yang baik sekali, yang pasti akan nyebrangkan saya. Dan tidak ada polisi tidur, ya cuman pada bagian depan itu agak sedikit gunduan, tapi kemudian sudah nggak ada polisi tidur. Dan tidak banyak anak kecil berlarian di sana. Kita semua suka cari jalan yang jalan pintas, ngidat namanya ya, jalan pintas. Dalam benak kita, dalam hati kita pokoknya yang cepat, yang efektif, yang gampang, yang tidak menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, banyak biaya. Nah, jadi jalan kita hanya itu, tapi jalan Tuhan itu beda. Jalan Tuhan sendiri, jalan kita sendiri. Nah, pagi hari ini kita harus memutuskan mau ngikuti jalan kita atau jalan Tuhan. Yang kedua adalah jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita, ya, jalan Tuhan. Jadi, di sini adalah rencana Tuhan yang kita bahas kemarin panjang lebar, ya. Seperti orang Israel, ya, Tuhan merencanakan masa depan. Bayangkanlah tentang masa depan, apa yang sudah paling inginkan dalam hidup saudara, masa depan terbaik, kehidupan yang maksimal. Tuhan rencanakan, mereka sibuk untuk marah, mengamuk, pengen kembali, tapi Tuhan sudah menyediakan. Mungkin mereka berpikir di sini tidak ada rumah, di sini bongkar pasang, nggak bisa bikin rumah sendiri, anak-anak nggak bisa sekolah, nggak bisa nanam, nggak bisa panen. Tapi di tanah perjanjian itu rumah sudah siap, sudah dapat sertifikat, nggak nanam, nggak menabur, nggak bersih-bersih, nggak buka lahan baru. Pohon sudah ada, pohon anggur, pohon zaitun, semua sudah siap panen. Tuhan siapkan di sini. Demikianlah rencana Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Sudah lengkap, terbaik, luar biasa. Tapi supaya bisa sampai ke sana kita harus melalui jalannya Tuhan. Katakan jalannya Tuhan. Ya. Kita harus sepakat dengan jalannya Tuhan. Kemarin kita bicara tentang rencana Tuhan lebih besar, lebih baik. Dan kita sekarang melihat bahwa jalan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan itu lebih tinggi. Tinggi di sini tidak berbicara tentang soal ukuran ya. Yang satu jalan tol, flyover gitu, jalan layang, dan yang satu di bawah tuh enggak. Bukan soal tinggi dalam posisi, dalam ukuran, panjang lebar, bukan. Tetapi tinggi, lebih tinggi sebetulnya merujuk kepada satu kata yang saya katakan di sini tentang kesempurnaan. Bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Sempurnanya ada di mana? Adalah bahwa jalan Tuhan kalau kita memilihnya, kita pasti sampai di tujuannya. Tujuan akhir, kehidupan yang maksimal. Masa depan yang penuh pengharapan, surga, rumah yang kekal. Kalau kita mau memilih jalannya Tuhan, jalan itu sempurna. Kita lihat dulu video ini. Please subscribe to our channel and click on the bell icon for notifications.
Please subscribe to our channel and click on the bell icon for notifications. Bapak Ibu menangkap pesannya? Really? Rencana Tuhan itu seperti itu. Walaupun kita ini orangnya nekat saudaraku. Walaupun Tuhan mungkin sudah berkali-kali mengatakan enggak bukan itu. Tapi kita dengan segala cara ingin melewati jalan kita sendiri. Walaupun kenyataannya seperti saya katakan kepuasan tidak ada di tempat lain. Kecuali di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Wah ternyata Tuhan merencanakan sebuah sungai. Tapi orang itu yang sebetulnya mewakili banyak orang percaya di zaman ini. Lebih memilih apa yang kita nampak dengan mata itu memuaskan. Tapi kalau kita jujur dari hati kita, kita tidak pernah puas dengan hidup yang kita jalani. Jikalau itu tidak berada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Amin. Saudara akan menghabiskan seluruh tenaga. Dan saudara akan nampak sangat lelah. Walaupun saudara mungkin merasa mendapatkan ini itu. Tapi itu pun tidak memuaskan. Begini, kalau saudara tahu caranya memasang lampu bolam. Tahu caranya kan? Caranya gimana? Muter aja. Tapi kalau saudara nggak tahu. Bukan lampu yang diputar, rumah yang diputar. Do you understand? Kalau nggak ngerti jalan, hidup saudara kayak gitu. Berusaha memutar rumah, bukan memutar bolam. Jadi yang kita dapatkan adalah kelelahan, dahaga, habis tenaga. Tapi kalau kita ngerti jalan, ikuti saja. Saudara tahu jarak antara Mara dan Elim. Beberapa arkeolog menemukan bahwa jaraknya itu berapa? Berapa kilometer? Hanya 20 kilometer saja. Aduh, saya nyesel kalau saya sudah ngamuk-ngamuk gara-gara nggak ada air. Dan saudara tahu bahwa dalam perjalanan mereka itu selalu ya bahkan ketika mereka akan menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Yosua mengatakan pada orang Israel apa? Bersiaplah, siapkan bekalmu 3 hari saja. Saudara tahu itu batas kemampuan kita secara natural adalah 3 hari gak makan, gak minum. Jadi Tuhan selalu tidak pernah mengizinkan kita, membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Katakan amin, 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 tidak melampaui. Jadi jaraknya hanya 20 kilometer saja. Kalau mereka mengikuti jalannya Tuhan. 20 kilometer mereka sampai di sumber air. 12 mata air, 70 pohon korma. Hanya 20 kilometer. Kalau ke Jogja 30 kilometer. Kalau ke Prambanan 12 kilometer. Jadi hampir masuk Jogja. Belum sampai di dalam kota Jogja. Tidak jauh saudara. Asal mau mengikuti saja jalannya Tuhan. Jalannya yang kedua itu sebetulnya adalah tidak sama dengan jalan kita. Ya, saudara membaca Keluaran pasal 14 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ini adalah tempat keempat, tempat pemberhentian keempat dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Lalu firman Tuhan melalui Musa berkata, suruh mereka balik. Bangun dulu dong ya. Balik dan berkemah di depan Pi Haherot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Ini mereka ada di sini. Ini wadi, ini pasir yang kering. Di sebelah utara mereka adalah tembok-tembok atau benteng-benteng yang dibangun oleh orang Mesir, terdiri dari batu-batu pahat yang
sangat besar. Kalau di sini saya bilang kepada saudara batu yang sangat besar, mungkin saudara membayangkan ya batu yang bisa diangkat oleh tangan atau sebesar apa. Tapi kalau saudara pergi ke sana dan saudara melihat batu yang seukurannya bisa 2 truk digabungkan, itu batu, ya, itu batu. Ya, saya lihat di The Tunnel, ya, terowongan di mana orang-orang Yahudi membangun Bait Allah yang ketiga. Batu pertamanya itu sudah ditemukan dan ukurannya adalah 2 bis digabung jadi satu. Bukan batu pahatan loh, bukan batu potongan loh, nyambung batu. Bayangkan batu-batu seperti itu yang saya sebut sebagai benteng-benteng yang dibangun oleh orang-orang Mesir. Di sebelah selatan adalah padang gurun Misraim. Di depan mereka, tepat di depan mereka adalah laut Teberau. Dan di belakang mereka adalah Goshen. Goshen itu adalah tempat di mana mereka tinggal dulu di Mesir. Dan orang Mesir, Firaun sedang mengejar mereka. Saya tanya, siapa yang membawa mereka ke situ, Bu? Siapa yang membawa mereka ke situ, Pak? Tuhan. Siapa yang membawa orang Israel ke Baal Zephon Pihahirot, tempat yang sebetulnya saudara, Pihahirot itu dalam bahasa Ibrani artinya celah, ngarai yang sempit atau mulut jurang. Siapa yang membawa mereka ke mulut jurang? Siapa? Tuhan yang membawa mereka. Tuhan yang berbicara kepada Musa, bawa mereka balik dan berkemah di situ. Depannya laut, utaranya adalah tembok-tembok raksasa, selatannya adalah padang gurun, di belakang ada Firaun dan kereta-keretanya dan tentara, di depan adalah laut terbentang. Siapa sekali lagi yang membawa mereka ke jalan itu? Tuhan sendiri. Jadi saudara belajar bahwa jalan Tuhan tidak selalu mulus. Bukan jalan tol. Seringkali adalah seperti mulut jurang yang sempit. Kalau saudara melalui jalan-jalan di hidup saudara di mana saudara merasa benar-benar berada di situasi mundur nggak bisa, kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, depan ada tantangan, saudara benar-benar tidak ada jalan keluar, bersiaplah sebab saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan firman Tuhan kepada Musa, mereka disuruh diam dan Tuhan yang akan berperang. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa, kenapa bangsa ini berteriak-teriak? Ulurkanlah tanganmu, tongkat yang ada di tanganmu ke arah laut, dan laut itu terbelah. Saudara, jalan Tuhan itu adalah jalan penuh dengan mujizat. Karena di padang gurun itu mujizat-mujizat yang spektakuler, mujizat yang tidak pernah terjadi dalam sepanjang sejarah manusia. Terjadinya cuma di padang gurun. Tidak pernah ada dalam sejarah sejak Adam diciptakan sampai saat ini bahwa orang memakan roti yang turun dari langit. Ada enggak ceritanya? Enggak ada. Tidak pernah ada cerita dalam sejarah bahwa laut terbelah menjadi tanah kering. Tidak ada kecuali di dalam padang gurun. Tidak ada cerita bahwa gunung batu dipukul lalu air keluar kecuali di padang gurun. Tidak ada cerita bahwa sungai itu pahit lalu Musa melemparkan sepotong kayu dan menjadi es teh, menjadi es campur, menjadi teh manis. Tidak ada kecuali yang terjadi di padang gurun. Jadi jikalau saudara harus melewati padang gurun karena saudara yakin, saudara sadar, saudara percaya bahwa ini adalah jalan Tuhan, walaupun sangat sukar, walaupun terdesak, walaupun tidak ada jalan keluar, buntu semuanya, asal saudara yakin ini jalan Tuhan, maka itu adalah jalan mujizat. Itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi saudara dan saya. Men? Itu tentang jalan Tuhan.
Itu jalan mujizat semata-mata. Jadi saya mau kita tidak putus asa dalam hidup ini. Kita memilih untuk tetap mengikuti jalan Tuhan sesulit apapun. Ya, andai kata hidup saudara seperti berada di Mara, semuanya serba kurang. Saudara sakit, saudara tidak melihat pertolongan dengan cara apa saja. Ingat, jangan sampai saudara marah-marah ya. Kalau sampai dimarah, bilang diri saya, jangan marah-marah. Jangan cari kambing hitam. Kayak orang-orang sekarang ya, ditinggal bininya Jokowi yang salah. Bersyukur ya kita itu punya Presiden Joko Widodo. Karena ada yang disalahkan, apa-apa salah. Minyak goreng naik, Jokowi salah. Bikin jalan, Jokowi yang salah. Jokowi salaman sama orang, salah juga, tidak ada keamanan. Giliran anaknya menikah diamankan, salah juga. Luar biasa saudara, untung punya Presiden Jokowi ya. Yang apa-apa salah, apa-apa salah. Kalau hidupmu berada di padang gurun seperti di Mara, saudara kekurangan, saudara kesulitan, saudara bahkan sakit. Ingat pesan saya, jangan marah, jangan mengomel, jangan menyalahkan, jangan menggerutu. Nanti engkau tidak beruntung. Ingatlah 20 km kemudian saudara akan tiba di Elim, di mana ada sumber di sana. Dalam segala keadaan saya selalu mengingatkan diri saya, jangan marah, jangan mengomel, jangan mengomel. Siapa tahu di depan itu. Karena kan tidak selamanya mendung itu kelabu, bukan ya? Mendung tidak selamanya kelabu, kadang-kadang juga hanya putih saja ya. Karena saudara tahu bahwa bumi ini berputar ya. Orang katakan seperti roda pedati. Nasib orang kadang di atas, kadang di bawah. Setuju enggak? Memang bumi itu berputar. Buktinya apa? Buktinya adalah kita sering pusing ya. Karena kan muter dia bumi ini. Leres nggih? Halo. Amin. Ya, sepertinya aku pengen nyanyi lagu Malam Kudus. Kayaknya Adam nyanyi lagu Malam Kudus. Nah, ini jalan Tuhan, kita liatin, baca. Di kanan, baca aja ya. Kapan kita bisa ibadah membuka masker supaya suara kita kedengaran? Ya, mari baca sama-sama 3. Dan cuma di sini saja ya. Sudah? Perhatikan ya saudara ya. Apa yang saudara kenal sebagai jalan Tuhan? Seringkali kayak gini, padang gurun yang besar dan dahsyat. Jalan Tuhan bagi mereka adalah ular-ular ganas, kala jengkingnya, tanah yang gersang, tidak ada air. Saudara, 56% wilayah Israel itu adalah gurun. Dan gurun yang terkenal adalah gurun Negev. Katakan Negev. Negev, Negev. Mesti kita menabung lalu kita pergi ke sana. Dan itu Negev sekarang itu beda dengan Negev yang sebelumnya. Tuhan menuntun mereka ke negeri itu loh. Tapi sekarang oleh kemurahan Tuhan, Negev itu telah menjadi wilayah pertanian yang subur sekali. Negev itu airnya tidak tawar. Airnya itu kalau orang Ambon mengatakan air salobar. Salobar itu adalah air sedikit asin. Tidak tawar, tidak asin. Ya, jadi campuran antara tawar dan asin. Namun saudara, bagaimana mungkin tanah itu ya
yang mereka proses dari air asin itu bisa menjadi tanah pertanian yang sangat subur. Saudara bisa cek Google, itu sangat luar biasa. Mereka mengubah padang gurun itu, bahkan kota-kota terkenal seperti Beersheba, kota besar, kota yang sangat indah. Lokasinya ada ya di padang gurun Negeb itu, saudara, pada saat sekarang. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan. Tuhan bahkan sanggup dalam sepersekian detik mengubah keadaan saudara. Percayalah bahwa saudara seperti orang Israel tidak dipanggil untuk tinggal hidup selama-lamanya di mara yang tidak ada airnya. Tidak untuk selama-lamanya mereka di mara. Mereka hanya sebentar di situ. Lalu 20 km mereka sudah ada di Elim. Demikian juga saudara dan saya tidak akan selama-lamanya terpuruk. Tidak akan selama-lamanya hidup dalam penderitaan, kepahitan. Akan selalu ada jawaban, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada penyediaan Tuhan buat kita. Selalu ada. Kalau saudara seperti tinggal di Mara, enggak akan lama. Enggak akan selama-lamanya di situ. Enggak. Ada sesuatu di depan yang jauh lebih baik. Tapi Dia membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Di padang gurun memberi makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Dalam perjalanan kita, sebetulnya Tuhan sedang mengajari kita. Yang pertama adalah supaya direndahkannya hatimu. Dicobainya engkau diuji. Iman itu firman Tuhan mengatakan lebih berharga dari emas. Kalau emas untuk mengetahui kemurniannya harus diuji, apalagi iman. Ya, iman pasti diuji, Bu. Karena emas untuk menemukan emas yang tua itu tidak ada cara lain. Karena emas yang Bapak Ibu yang saya pakai itu kan campurannya, ya banyak campurannya. Kecuali emas yang masih logam mulia itu, ya 99,9% itu pun tidak 99, nggak ada saya belum menemukan 100% pure gold. 99 yang ada yang saya tahu adalah 99,9 gitu ya Bu ya. Yang LM itu ya. Logam mulia itu nggak ada yang 100% pure gold. Caranya untuk menemukan 100% gold adalah harus diuji. Cara diujinya gimana? Dilelehkan dalam api, menyala, lalu tersingkir yang bukan emas, baru menemukan logam mulia 100%. Firman Tuhan mengatakan iman itu lebih berharga daripada emas murni. Jadi kalau emas untuk menemukan kemurniannya diuji, demikian juga iman untuk mengetahui kemurniannya harus diuji. Odol itu untuk bisa nemu isinya harus dipencet dulu baru ketahuan isinya. Kalau Bapak Ibu saat ini seorang yang masih bekerja, menerima gaji dan mempunyai tabungan atau paling tidak menerima gaji, dengan mudah Bapak Ibu akan mengatakan saya percaya pemeliharaan Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara hari-hari ini tidak tahu mau makan apa, sakit tidak punya BPJS, mau ngurus BPJS 3 tahun udah mati. BPJS, ingat ya yang punya BPJS. Aku pasrah kalau BPJS-mu, ya saya sarankan Bapak Ibu kalau menerima iCare lebih baik bayar BPJS. BPJS enggak ada 100.000. Ya enggak, saudara terima iCare 200.000, harusnya BPJS diurus. Jangan sampai waktu saudara sakit, saudara lari lagi ke gereja. Bagaimana caranya kami menolong? BPJS 3 tahun tidak aktif. Akhirnya terima nasib saudara. 3 tahun BPJS enggak bayar itu munine jutaan ya.
Jadi saya himbau yang terima iCare, uruslah BPJS. Bayarlah BPJS. Karena apalagi seumuran saya, saudara, kita banyak gangguan-gangguan ya. Jangan sampai, ya saya perlu kasih tahu. Karena memang tidak ada dana untuk ngurusin orang sakit. Doain orang sakit tersedia. Banyak tenaga, ada Pak Heri itu ya. Tapi danai orang sakit. Pemerintah yang bawa pajak aja kita harus bayar ya Bu ya. Pemerintah aja yang tagih pajak rakyat aja nggak bisa bayar orang sakit, apalagi saya. Gimana caranya bayar BPJS 3 tahun mandek? Dan terus apa, biarin sakit aja lah, gimana lagi saudara? Gak ada jalan keluar. Gak ada jalan keluar. Kondisi saudara, Tuhan izinkan kita diuji saudara. Diuji, direndahkan hatinya. Karena kalau tidak mengalami kesulitan, kita itu mudah membusungkan dada. Benar saudara, benar, jujurlah. Kita itu kalau apa-apa keturutan, kalau saat ini saudara ada gaji, ada bisnis, masih berjalan, masih dapat uang, saudara dengan mudah. Tapi kalau saudara saat ini sakit, gak punya BPJS, buat makan aja udah susah, baru kita diuji benar-benar masih percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Ya. Jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Ingat ya, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Saudara tetap harus milih benar. Amin ya. Harus memilih lurus. Gak usah neko-neko. Itulah alasan mengapa Tuhan Allah melalui Musa berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Say yes. Amin. Amin. Mau beruntung, mau berhasil, ikuti jalannya. Ada kalajengking, ada ular-ular yang ganas, ada kekeringan. Tapi selama saudara ikuti jalannya, pasti tiba di tujuan. Pasti saudara. Ikuti jalan. Jalan Tuhan itu jalan yang benar, jalan yang lurus. Tapi di hari-hari ini orang mengatakan yang haram aja udah susah, apalagi mau cari yang halal. Jadi apakah kita akan turut ikut untuk hidup dengan tidak benar, asal itu menguntungkan, asal itu bisa bikin perut kenyang, asal itu bisa bayar BPJS, asal itu bisa begini, asal itu bisa begitu. Dan saudara tahu di banyak daerah-daerah yang lain, banyak orang-orang Kristen dengan cepat dipindahkan agamanya, KTP-nya, karena difasilitasi, karena dapat pendidikan, karena anak-anaknya sekolah, karena dibayari sekolahnya, karena dikasih pendidikan, karena dikasih makan. Apakah kita akan tetap memilih jalan benar walaupun itu sulit? Kita lihatin video yang terakhir. Ya, bagaimana dengan saudara? Setiap hari kita ada godaan. iPhone Pro Max 12. Ada sebuah survei yang dilakukan di Amerika. Apa yang Anda akan berikan untuk uang 1 juta US dollar? Dan ada yang mengatakan saya akan gundulin rambut saya asal dapat 1 juta US dollar. Ada yang mengatakan saya akan ceraikan istri saya asalkan dapat 1 juta dolar. Ada yang berkata saya akan tinggalkan gereja, tinggalkan Yesus asal dapat 1 juta dolar. Saudara lihatin, belum tentu kita bisa sebaik orang itu untuk menahan godaan iPhone 12. Itu cuma iPhone loh saudara, harganya berapa tuh iPhone 12? 20-an juta? Bagaimana kalau 1 juta dolar? Kita diperhadapkan dengan tantangan. Bagaimana kalau kita misalnya harus kehilangan? Ada saudara di gereja ini, sudah 2 saya catat
yang meninggalkan imannya demi seorang perempuan? Perempuan masih banyak di dunia ini. Kau tinggalkan gereja, bahkan sudah melayani, tinggalkan pelayanan demi seorang perempuan. Bodoh sekali. Tapi kita sedang menghadapi tantangan. Ketika mengikuti rapat-rapat MP, saya tahu ada laporan dari pulau-pulau di Papua, di NTT. Banyak orang Kristen beralih karena anak-anaknya disekolahkan. Karena mereka mendapatkan sokongan, mendapatkan bantuan. Situasi nggak punya apa-apa, nggak bisa bayar BPJS. Tantangannya ada. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang benar. Mari kita tunduk kepala. Siap mengikuti jalannya Tuhan? Mana yang siap ikuti jalan Tuhan? Ya, orang-orang muda. Sudah ada 2 loh, benar-benar loh. 2 yang ada di gereja ini. Saya mengatakan ini untuk warning bagi semua saudara yang lain. Sayang sekali. Kalau saya berdoa, saya selalu bersyukur untuk rumah yang kekal di surga. Yang tidak saya bangun lantainya dari permata. Saya sangat bersyukur Yesus sudah menyediakan. Perjalanan saya, perjalanan saudara berapa lama? Maukah saudara kehilangan untuk memilih jalan yang salah? Demi uang, demi iPhone, demi seorang perempuan atau seorang laki-laki. Apa artinya saudara mendapatkan seorang perempuan cantik, lalu kemudian besok pada ujung-ujungnya kalian juga akan mati, lalu tersiksa selamanya di api neraka dengan perempuan cantik, dengan seorang artis, seorang laki-laki tampan, tapi sama-sama menderita di api neraka. Bodoh sekali. Leres? Tapi dia ganteng. Bagaimana menikmati gantengnya kalau di dalam api neraka? Berapa perjalanan kita? Berapa jauh? Saya mengatakan minggu yang lalu kita ada di masa pre-wedding, pre-rapture. Ini masa pre sebelum rapture. Antara orang pre-wedding dan wedding itu jauh nggak? Dekat sekali. Kita ada di pre-wedding, pernikahan anak domba. Yesus sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai perempuan. Rela kehilangan itu, rela pergi ke neraka demi uang, demi jabatan politik, demi karier politik, demi seorang perempuan cantik, seorang laki-laki tampan, demi kedudukan, demi uang. Rela. Jalan Tuhan itu tidak selalu mulus, tapi pasti yang terbaik. Jalan yang benar. Pilihlah jalan Tuhan. Kalau saudara susah-susah, ingatlah mungkin saya sedang di Elim. Di Elim 20 km lagi sudah mungkin saya sedang di Mara. 20 kilo sudah di Elim. Kalau sedang susah, sedang sakit, saudara ingatlah pesan saya. Jangan marah. Barangkali saya sedang ada di Mara. Tinggal 20 kilo lagi saya akan sampai di Elim. Tidak untuk selama-lamanya saya berada di Mara. Jangan pilih jalan yang lain. Ikuti jalan Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu, amin Tuhan, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
Siapa yang memutuskan mengikuti jalan Tuhan, tetap benar. Saudara berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya berdoa untuk saudara. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan, oh, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami memutuskan untuk mengikuti jalan-Mu. Sesulit apapun, seberat apapun, kami memilih jalan-Mu. Karena jalan-Mu adalah jalan mujizat. Jalan-Mu adalah jalan kebenaran. Teguhkan kami ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, pagi hari ini kami akan membagikan amplop. Ini adalah program tahunan kita. Seperti biasanya selama bertahun-tahun. Judulnya adalah Kado Buat Tuhan. Karena yang dirayakan ulang tahunnya adalah Yesus Kristus. Seluruh pendapatan dari Kado Buat Tuhan adalah untuk berinvestasi di tanah depan. Ya, oke. Dibagikan dengan cepat, 1 menit di atas. Jikalau saudara hari ini mengatakan saya tidak punya, saya doakan Tuhan kasih benih. Saudara tahu hanya orang yang menabur yang bisa menuai. Setuju ya? Kalau saudara gak pernah punya sawah terus mau panen gak ada. Saudara tidak mempunyai tabungan di bank kemudian saudara pergi ambil cairkan, gak bisa ya. Saya akan minta Tuhan kasih kita benih untuk ditabur. Supaya apa? Supaya saudara juga menuai. Hanya yang menabur yang bisa menuai. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami tahu bahwa Engkau dapat melakukannya tanpa kami. Tetapi Engkau sedang memberikan kami tantangan. Seperti janda di Sarfat untuk melihat pemeliharaanmu. Untuk melihat mujizat dalam keuangan. Hamba berdoa supaya Tuhan memberikan kami benih untuk kami tabur. Pada saat perayaan Natal di tanggal 21. Berkati juga persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Semua yang kami beri berasal dari Tuhan dan kami yakin selama Tuhan Yesus duduk di tahtanya, kami tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Sambil kita memasukkan persembahan kita. Ya, penyerahan anak akan dilakukan pada tanggal 25 Desember pagi hari dan silakan menginformasikan jikalau ada anak-anak yang akan diserahkan pada hari Natal 25 Desember. Amplop dikembalikan pada tanggal 21 ya. Ya.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah air kehidupan yang senantiasa mengalir sehingga jiwa kami boleh hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk mulut yang mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan, untuk telinga yang mendengarkan firman-Mu sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami dan bawa kami Tuhan untuk berada di dalam jalan-Mu, karena kami tahu dan kami ingin melihat rencana-Mu yang besar ya Bapa terjadi di sepanjang kehidupan kami. Dan pimpinlah kami, tolonglah kami ya Tuhan, dan Engkau berada di depan kami memimpin segenap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Indonesia tercinta. Indonesia ada di dalam genggaman-Mu ya Bapa. Kami menaruh pengharapan ya Tuhan untuk negeri ini ya Bapa. Walau badai menerpa ya Tuhan, walau diiringi tangis, ratapan, kadang duka ya Tuhan, namun kami Tuhan, pengharapan kami tak akan lelah. Pengharapan kami selalu kuat di dalam-Mu Bapa. Tuhan, pulihkan negeri ini. Tuhan, ampuni negeri ini ya Tuhan. Buka pundi-pundi yang tertutup ya Tuhan. Buka pundi-pundi keuangan ya Bapa untuk negeri ini Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Jikalau Engkau izinkan ya Tuhan, bencana alam terjadi di negeri ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau menopang negeri ini Bapa. Kami percaya bahwa Engkau memberikan pertolongan ya Bapa. Dan di balik ya Tuhan, di balik badai ini Tuhan, pasti ada rencana Tuhan yang lebih besar dan lebih indah untuk negeri ini ya Bapa. Tuhan, ajari negeri ini untuk selalu kuat ya Bapa, untuk menapak masa depan negeri ini yang penuh harapan Bapa. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Jokowi yang saat ini merayakan ya Bapak pernikahan putranya ya Tuhan, Mas Kaisang dan juga Mbak Erina. Berkati keluarga yang ada di Solo, para rakyat yang ada di Solo ya Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu ya Bapa, berikan keamanan di sana ya Tuhan Yesus. Segala acara demi acara Tuhan memberkatinya sehingga boleh berjalan lancar. Hanya berkat kasih dan setia-Mu.
curahkanlah anugerah-Mu juga buat negeri ini ya Bapa. Dan Tuhan, bulan Desember ini ya Bapa, banyak perayaan Natal di negeri kami ya Bapa, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Berikan keamanan dan perlindungan-Mu Bapa. Berikan anugerah-Mu dan kasih-Mu, curahkanlah ya Bapa, kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, berkati juga gereja kami ya Bapa, gereja cabang-cabang ya Bapa. Untuk acara perayaan Natal yang diadakan di cabang-cabang maupun pusat ya Bapa, segala dananya, segala koordinasinya Tuhan, segala acara-acaranya boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Biarkanlah Tuhan Kau berada di depan kami dan memimpin kami ya Bapa, sehingga di bulan Desember ini adalah bulan yang penuh dengan kasih dan keceriaan dari Tuhan, bulan yang penuh dengan sukacita yang melimpah ya Bapa, bulan yang penuh dengan pengharapan iman dan nama Tuhan diharumkan ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati Ibu Gembala ya Bapa, tambah-tambahkan kasih karunia-Mu, roh yang luar biasa ya Bapa, hikmat ya Bapa, untuk menggembalakan kami semua ya Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tanah depan gereja, buka pundi-pundi keuangan-Mu ya Bapa, agar kami boleh menyelesaikan tanah depan gereja ya Tuhan dengan lunas ya Bapa. Kami percaya, kami menaruh ya Bapa, segala pengharapan kami yang besar hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya, iman kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkati kami. Dan berkati jemaat-Mu yang di sini ya Tuhan, boleh pulang dengan membawa sukacita, pemulihan yang baru, kekuatan yang baru, berkat yang baru ya Bapa. Semuanya sehat dan bahagia, sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami semua Bapa. Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.